لا إله إلا الله أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Jemaah salat subuh yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Maka semestinya bagi kita untuk terus berusaha menggunakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang masih kita miliki ini untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak bekal menuju negeri akhirat kita, negeri kita yang abadi. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang artinya, dan berbekallah kalian, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas pembahasan yang berkaitan dengan as-shayd. Jadi kalau pekan yang lalu kita sudah membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan at-tadawi, itu hukum-hukum seputar berobat. Ya, bagaimana hukumnya, bagaimana ketentuan-ketentuan syariat ya kaitan dengan berobat itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang as-shayd. Itu hukum-hukum seputar berburu. Ya, sesuai dengan urutan kitab ini. Nah, pertama, para jamaah yang ulun muliakan, apa definisi dari as-shayd atau berburu ini? Kata beliau, ta'rifu as-shayd huwa qatlu al-hayawan al-halal ghair al-maqdur ala dhabih bi jarhihi fi ayyi mawdi'in min badanihi. Jadi berburu itu adalah membunuh hewan yang halal, yang tidak dalam kekuasaan orang yang hendak membunuhnya itu. Maksudnya, kalau hewan itu ada dalam kekuasaan kita, kita bisa tangkap, kita bisa ini, nah, itu kan kita bisa sembelih secara normal. Ya, seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lain, ya, kaitan dengan bagaimana sembelihan yang syar'i itu harus memutus 4 atau minimal 3 dari urat yang ada di leher. Nah, tapi kalau ini kita berbicara tentang kondisi di mana hewan yang akan dibunuh itu tidak dalam kekuasaan orangnya. Makanya dikatakan di sini berburu itu adalah membunuh hewan yang halal yang tidak dalam kekuasaan ya orangnya dalam menyembelihnya. Dengan cara apa? Dengan cara melukainya pada bagian manapun dari badan dari awak hewan tersebut. Ya.
Maka kita kalau sedang berburu kan nggak mungkin harus mengenai lehernya sehingga memutus urat pernafasan, saluran makanan, nggak mungkin. Ya, maka berburu itu adalah orang membunuh hewan tersebut dengan cara entah ditembak kan, atau entah ditombak, dipanah atau semacamnya, dengan melukainya pada bagian manapun dari awak atau tubuh hewan tersebut. Ya, itu dia definisi berburu. Hukum sayd. Kemudian apa hukum dari berburu? As-saydu jaizun. Hukum asalnya berburu itu adalah boleh. Wa qad dalla ala dzalika ma ya'ti, dan telah menunjukkan hal itu dalil-dalil berikut. Al-awwal qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kalian sudah tidak dalam kondisi ihram, maka silahkan kalian berburu. Jadi di bagian awal dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk berburu ketika dia dalam kondisi ihram. Ya, sedang pakai baju ihram, di sana haram bagi dia untuk berburu, apalagi di tanah haram. Nah, apabila kalian sudah dalam kondisi halal, sudah berhenti, selesai dari ihram kalian, fastadu, silahkan kalian berburu. Nah, kata-kata fastadu, silahkan kalian berburu, ini menunjukkan kepada kita boleh bagi seseorang untuk berburu begitu. Kemudian juga hadis yang menunjukkan bolehnya hal ini, itu hadis dari sahabat Adi ibn Hatim. Beliau pernah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inna nursilul kilabal mu'allamah." Kami ketika berburu, kami melepas anjing-anjing buruan kami. Maka apa yang halal dari yang ditangkap oleh anjing tersebut dan apa yang haram? Qala kul ma amsakna alaika. Qultu wa in qatalna, qala wa in qatal. Kata Nabi SAW, silahkan engkau makan apa yang ditangkap oleh anjing buruanmu itu. Aku pun mengatakan, kata Adi, walaupun yang ditangkap oleh anjing buruan kami itu dalam kondisi sudah mati, kata Nabi SAW, iya, walaupun dalam kondisi sudah mati. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita tentang kebolehan dari berburu. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang belum melihatkan, wa yahrumu shaydu fi iddati ahwal. Dan berburu itu diharamkan dalam beberapa situasi dan kondisi. Nah, ini disinilah letak perlunya kita paham hal ini. Mungkin ada kita yang senang berburu atau iseng-iseng berburu. Nah, perlu kita pahami ya, supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kemudian juga hasil buruan itu mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita tidak terjerumus melakukan atau memakan ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, berburu itu diharamkan dalam situasi dan kondisi sebagai berikut. 1. Fi mantiqati haram, Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Ketika seseorang itu berada di Haramain. Haramain itu mana? Mekah dan Madinah. Di sana haram bagi seseorang untuk berburu. Kenapa? Ya karena namanya tanah haram.
Kenapa dinamakan dengan tanah haram? Salah satu konsekuensinya dinamakan dengan tanah haram, tidak boleh berburu di dalamnya. Selain Mekah dan Madinah itu tanah halal, boleh berburu di sana. Gitu. Ya, maka kalau orang sedang berada di Mekah, di Madinah, walaupun ianya tidak sedang ihram, ya tetap haram bagi dia untuk berburu. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kalau sudah terlanjur, apa yang dia lakukan? Dia harus bayar dam. Ya, misalnya dia lagi umroh, ianya sudah tidak dalam kondisi ihram. Kalau dalam kondisi ihram, double salahnya. Ya, berburu dalam kondisi ihram itu satu kesalahan, berburu di dalam tanah haram itu kesalahan yang lain. Ada orang sedang umroh, dia sudah selesai dari umrohnya, sudah pakai baju biasa, selesai dari ihram. Kemudian dia lihat misalnya di Mekah ada merpati liar, dia tangkap, ya, dia sembelih, digoreng, dimakan. Nah, itu namanya berburu di tanah haram, dosa itu. Terus apa yang dilakukan untuk menebus dosanya ini? Dia harus bayar dam. Damnya apa? Dia harus ganti dengan hewan yang semisal. Ya. Nah itu. Jadi yang pertama, dilarang berburu di tanah haram. Ya, di haramain. Haramain itu artinya dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua, kondisi seorang dilarang untuk berburu. Idza kana syakhsu muhriman bihajjin aw umratin wa illam yakun fil haram wa hadha khasun bi saydil bar amma saydul bahr fajaizun lil muhrim. Ketika seseorang itu dalam kondisi sedang berihram, walaupun ianya tidak sedang di tanah haram, ya, ianya lagi haji misalnya. Kalau haji kan lama, kita dalam kondisi ihram minimal 5 hari, dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Kalau nafar tsani, ya, sampai tanggal 13, berarti 6 hari kita berihram. Laki-laki terus pakai baju ihram. Nah, orang ini misalnya posisinya lagi di luar tanah haram, di luar Mekah dan Madinah. Di sana dia tetap diharamkan untuk berburu. Ya, walaupun di luar Mekah dan Madinah. Bisa iseng-iseng, oh saya kan ini lagi di luar Mekah. Ya, orangnya senang berburu misalnya. Dia bawa senapan, nembak burung atau apa, ya nggak boleh. Kondisi Anda sedang ihram. Ya. Tapi kalau yang diburu itu hewan laut, ya itu diperbolehkan. Ya berdasarkan ya ayat Al-Qur'an yang disebutkan, ya di mana yang diharamkan itu adalah berburu hewan darat. Kalau hewan laut itu diperbolehkan walaupun orang itu dalam kondisi ihram. Ya, cuman ngapain juga ya, lagi haji mancing misalnya. Nah, ini kita bicara hukum ya. Bisa ada orang ya, dia ihram, kemudian dia mancing di laut misalnya, pas kebetulan ke Jeddah misalnya, ke pelabuhan Jeddah, dia mancing padahal ianya sedang ihram. Itu nggak masalah, nggak dosa, dia nggak harus bayar dam. Yang bayar dam itu kalau dia berburu hewan darat begitu. Nah, kemudian selanjutnya, idza kana al-hayawan mamlukan lil akharin. Ini jelas, nggak boleh berburu kalau yang diburu itu hewan milik orang. Ya,
hewan milik orang lain. Dia punya senapan, dia lihatnya ada ya burung merpati milik orang, ditembaknya, ya haram jelas, itu orang ya milik orang. Ya, dia berdosa karena telah membunuh peliharaan saudaranya. Gitu. Itu bentuk kezaliman. Kemudian yang keempat, as-saidu fil mahmiyat at-tabi'iyah. Nah ini, itu berburu di daerah yang memang pemerintah kita melarang untuk berburu di sana, atau kita kenal dengan hutan lindung misalnya. Ya sudah dibuat aturan perundang-undangan, ini apa namanya, hutan lindung ya istilahnya. Ya hutan lindung, dilarang berburu di sini. Dianya tetap berburu di sana, haram seperti itu. Hasil buruannya juga haram. Ya, dosa. Karena kita pada dasarnya diperintahkan untuk mentaati pemerintah kita. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah SAW, dan taatlah kalian kepada pemerintah kalian. Ya, khususnya pada perkara-perkara yang baik. Ketika pemerintah sudah membuat aturan, ini hutan lindung, nggak boleh berburu, nggak boleh nebang pohon, ya haram kita berburu, haram kita nebang pohon di sana. Ya. Nah, kemudian yang kelima dari kondisi-kondisi dilarang berburu adalah idza kana yatarattabu 'ala as-sayd dararun aw mafsadatun, apabila berburunya itu akan berdampak mendatangkan kemudaratan atau kerusakan. Ya. Nah ini juga misalnya apa namanya, berburu hewan yang sudah hampir punah. Ya. Nah itu tidak diperbolehkan, ya, atau melakukan perburuan sehingga berdampak buruk pada lingkungan, ya, atau semacamnya. Nah, maka itu tidak dibenarkan dalam syariat kita. Ya, jadi syariat kita ini juga memperhatikan ya bagaimana keseimbangan alam, bagaimana ya aturan-aturan pemerintah, ya, tidak supaya kita tidak kemudian semau-maunya dalam ya berburu atau termasuk menebang pohon dan semacamnya. Nah, karena seringkali musibah-musibah melanda itu karena ulah tangan kita manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya sungguh telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan diakibatkan ulah tangan manusia. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini sudah seimbang. Ya, sudah seimbang, baik hewan-hewannya, baik tumbuhan-tumbuhannya sudah seimbang. Tapi ketika kemudian manusia melakukan kerusakan, entah itu dalam bentuk berburu, ya, yang merusak ekosistem misalnya, ya, atau menebang pohon sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan, sehingga dampak buruknya kembali kepada kita sebagai manusia yang tinggal di bumi ini, begitu. Nah, maka selalu perhatikan maslahat dan mudarat. Ya, jangan hanya ingin mengikuti kemauannya, keinginannya, ya, sehingga kemudian dia melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Kemudian yang keenam dari kondisi-kondisi dilarang berburu adalah idza kana al-hayawan maqduran ala tadhkiyatihi. Kalau hewan yang diburu itu mampu dia sembelih dengan cara normal, maka nggak boleh diburu. Ayam misalnya, ayam kan bisa kita tangkap, sembelih dengan cara normal. Ini malah diambil senapannya,
ya ditembak kepalanya, mati ayamnya, ya haram seperti itu. Ya, dan ayam itu pun jadi bangkai. Karena harusnya itu disembelih dengan cara normal. Ini malah dia tembak. Ya. Ya kalau sempat nyembelihnya sih tetap halal ya. Tapi dia tembak kepalanya langsung mati di tempat, ketika diambil sudah mati ayam itu. Ya haram. Ya. Haram hukumnya. Nah, itu dia situasi dan kondisi seseorang dilarang untuk berburu. Kemudian yang berikutnya adalah syurut ibahatis shayd. Syarat-syarat boleh berburu. Nah, jadi ini enggak sembarangan juga. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga hasil buruannya itu menjadi halal. Yishtaratu li ibahati shayd syurut tata'allaqu bis-shayd wa syurut tata'allaqu bima yusadu bih. Jadi disyaratkan supaya halal hewan buruannya itu ada syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang berburu. Kemudian ada syarat-syarat yang berkaitan dengan alat yang digunakan untuk berburu. Nah, jadi ini berburu itu juga ada ilmunya. Ya, tidak asal-asalan. Begitu. Nah, apa saja syarat-syarat yang berkaitan dengan orangnya supaya hasil buruannya itu halal? Pertama, an yakuna as-shaid mumayyizan, aqilan, musliman, kitabiyan. Itu hendaknya orang yang berburu itu orangnya sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Ya, walaupun belum balik. Ya, umur mungkin 9 tahun, 10 tahun, itu sudah mumayyiz. Ya, kalau dia berburu misalnya halal hewan buruannya. Tapi kalau belum mumayyiz, umur 5 tahun misalnya, ya itu kan belum bisa, atau umur 4 tahun, nah itu enggak halal. Kemudian aqilan, yang berburu itu orangnya berakal. Berarti kalau orang gila berburu, enggak halal buruannya. Kemudian musliman, orangnya muslim, au kitabiyan, atau ahlul kitab. Berarti selain muslim, selain ahlul kitab, lantas dia berburu, haram hasil buruannya. Ini sama dengan menyembelih. Ya, ini persis sama syaratnya dengan orang yang menyembelih. Kalau yang menyembelih itu masih anak-anak umur 4 tahun, ya enggak halal sembelihannya karena belum mumayyiz. Atau orang gila, enggak halal sembelihannya. Atau orang selain orang kafir, orang Hindu, Buddha misalnya, yang nyembelih, enggak halal sembelihannya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qasdur ramyi wa irsalur jarih ala shayd. Jadi ketika dia berburu itu, ketika dia melempar lembingnya misalnya, atau melempar anak panahnya, atau ketika dia menarik pelatut dari senapannya itu, memang dia tujukan untuk berburu. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia tidak niat berburu, ya misalnya dia nggak sengaja menarik pelatut senapannya, nggak ada niat untuk nembak, sekalinya kemudian meledak senapannya, dalam artian ini kena hewan buruan dan dia tidak ada niat untuk berburu, maka di sana hukum hewan buruannya itu nggak halal, karena dia nggak ada niat, nggak sengaja menarik pelatut senapannya gitu. Ya, jadi harus ada niat bagi orang yang berburu itu. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah at-tasniyah inda rami shayd au itlaqul jarih. Ketika orang itu ingin melempar lembingnya misalnya, atau melepaskan anak panahnya,
atau menarik pelatuk senapannya itu harus diawali dengan bismillah. Dia harus membaca tasmiyah. Sama dengan menyembelih. Karena kita dilarang untuk memakan hewan yang tidak dibacakan padanya bismillah tatkala menyembelihnya ataupun tatkala menembaknya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih." Yang artinya, janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Baik ketika menyembelih ataupun ketika berburu. Tetap kita itu diwajibkan untuk membaca bismillah begitu. Ya, bagaimana kalau lupa? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, tapi yang kuat insya Allah itu kalau ianya betul-betul lupa untuk membaca bismillah tatkala menyembelih atau tatkala menembak hewan buruan itu, lupa dia awali dengan bismillah, insya Allah itu tetap halal. Ya, tetap halal. Tapi kalau dia sengaja, dia ingat, tapi sengaja dia tidak baca bismillah, maka sembelihannya ataupun hasil buruannya itu hukumnya haram. Haram untuk dimakan. Itu ya dikubur sudah. Begitu. Nah, itu dia 3 syarat yang berkaitan dengan orangnya, orang yang berburu. Kemudian syarat yang berkaitan dengan alat yang digunakan untuk berburu. Ya, syarat alatnya. Yang pertama adalah an yakuna atau pertama al-hayawan al-jarih. Itu kalau dia berburu menggunakan hewan. Entah dia gunakan anjing buruan misalnya, atau dia gunakan sokor elang. Dia punya burung elang yang dia gunakan untuk berburu. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, seorang memelihara anjing untuk dijadikan sebagai hewan buruan enggak apa-apa. Kalau yang kemarin kita sebutkan pada pekan yang lalu atau sebelumnya, anjing yang dilarang untuk dipelihara adalah anjing rumahan. Ya, sampai kadang bisa makan, tidur sama dia, itu yang haram. Yang kalau dipelihara oleh seseorang akan mengurangi dosanya, akan mengurangi pahalanya tiap hari 1 qirat sebesar gunung Uhud. Itu kalau melihara anjing di rumah. Ya, kata Nabi SAW, "Man iktana kalban illa kalba saydin nuqisa min ajri kulla yawmin qirat." Siapa saja yang memelihara anjing selain anjing buruan, maka akan dikurangi pahalanya tiap hari 1 qirat. Itu sebesar gunung Uhud. Kalau pahalanya kedidak, berarti dosanya nambah tiap hari sebesar gunung Uhud. Ini kalau anjing rumahan. Ya, tapi kalau anjing buruan itu boleh. Berdasarkan hadis tadi itu kan dikecualikan. Nah, orang berburu pakai anjing buruan boleh, atau dia berburu pakai elang atau semacamnya, itu juga diperbolehkan. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat hewan yang digunakan untuk berburu, pertama, an yakuna mu'allaman. Hewan yang digunakan untuk berburu itu harus sudah terlatih. Ya. Jadi harus sudah terlatih. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 4, "Wa ma 'allamtum minal jawarih." Dan apa-apa yang kalian sudah latih dari hewan-hewan buruan. Jadi harus sudah terlatih. Ya, kapan dikatakan hewan buruan itu sudah terlatih? Ini bisa dilihat dengan an yastarsila idza ursila wa an yanzajira idza zujira. Hewan itu dikatakan terlatih
apabila hewan itu kalau disuruh ianya mau, bisa disuruh, dia tangkap, dia langsung menangkap hewan buruan. Kemudian kalau disuruh untuk berhenti, dia berhenti. Itu berarti sudah terlatih. Jadi ketika disuruh ianya melakukan suruhan kita, kalau dilarang dianya langsung berhenti. Berarti itu sudah terlatih. Ya. Kemudian juga alla ya'kula minas sayd illa ma yastada bi makhlabi kasaqar fala yu'tabar fi alla ya'kula minas sayd. La yubahu saydul kalbil aswad al-bahim. Begitu pula kata beliau di sini. Ya, bahwasanya dikecualikan tatkala berburu menggunakan anjing itu tidak boleh menggunakan anjing al-aswad al-bahim. Yaitu anjing yang hitam bahim. Ya, warnanya hitam total gitu, polos semuanya hitam. Nah ini dilarang. Ya. Itu kaitan dengan hewan buruan, ya, an yakun, syarat dari an yakun mu'allaman. Kemudian yang kedua adalah an yajraha as-sayd. Itu hewan buruan itu dia dia melukai hewan yang diburu. Jadi hewan yang digunakan untuk berburu itu ya melukai hewan buruan tersebut. Li'annahu idza qatalahu bi darbi aw bi khanqi aw bi thuqri duna jari kana fi hukmil maitah. Maka kalau hewan buruan itu dia membunuhnya, ya hewan alat yang digunakan berburu itu dia membunuh dengan cara mencekik atau semacamnya misalnya, maka hewan buruan tersebut hukumnya haram, begitu. Ya sama dengan kita berburu, hewannya ditangkap kemudian dicekik misalnya, ya itu haram hukumnya. Ya. Kemudian yang ketiga, alla yusyariku jariun akhar. Hendaknya hewan yang digunakan untuk berburu itu, ya tatkala dia berburu hewan buruan, tidak ada hewan lain yang ada di sana, sehingga kita tidak bingung ini yang membunuhnya apakah hewan yang kita lepas untuk berburu ataukah hewan lain. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka hasil buruannya itu menjadi haram. Nah, itu kaitan dengan hewan yang digunakan untuk berburu. Sekarang, bagaimana syarat dari alat yang digunakan untuk berburu? Ya, pertama, antajraha al-badan wa tunhara wa tunhiru ad-dama. Jadi alat yang digunakan untuk berburu, entah itu panahkah, tombakkah, kemudian senapankah, itu harus yang bisa melukai, ya, dan mengalirkan darah. Ya, seperti panah, lembing, ya termasuk senapan juga, itu kan bisa melukai sehingga mengeluarkan darah pada hewan buruan itu. Tapi kalau dia berburu dengan sesuatu yang tidak melukai, ya hewan itu mati karena pukulan. Ya, misalnya dia berburu pakai tongkat. Ketika hewan buruannya lewat langsung dipukuli kepalanya sehingga mati misalnya. Itu hukumnya haram. Karena alat yang dia gunakan untuk berburu itu tidak melukai. Ya, tidak melukai. Tapi kalau dia bisa pakai parang atau pakai apa, ketika lewat misalnya hewan buruannya langsung ditebas, ya sehingga luka, mati, itu halal jadinya. Tapi kalau dia pakai parang, tapi dia ketika memukul hewan buruan itu tidak pakai bagian tajamnya, dia pakai bagian yang yang tumpulnya itu, kemudian dia pukul hewan buruan itu mati, itu haram hukumnya, karena itu statusnya bangkai. Ya, karena tidak melukai, begitu loh.
Nah ini kadang orang salahnya di sini, sehingga pada akhirnya nggak sadar dia makan bangkai yang haram. Jadi syarat alat yang digunakan untuk berburu itu harus tajam, ya, atau runcing, bisa melukai dan mengalirkan darah. Ya, kalau dia berburu dengan benda tumpul, entah tongkat misalnya, ya, atau misalnya dia berburu di gurun pakai mobil, ya, dia berburu apa misalnya, rusa misalnya, dikejar pakai mobil, ditabrak, dilindes, mati rusanya, haram itu. Ya, karena berburu pakai mobil, ditabrak, dilindes itu kan, ya, tidak melukai, tidak mengalirkan darah begitu. Maka itu hukumnya haram begitu. Ini sebagaimana hadis dari Rafi bin Khadij, Rasulullah SAW bersabda, "Ma anharad dama wa dzikra Rasulullah alaihi faqul." Ya, alat apapun yang bisa mengalirkan darah, ya, yang tajam, yang runcing, dan ketika membunuh hewan buruan itu dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan makan hewan buruan tersebut begitu. Nah, jadi itu. Jadi alat yang digunakan untuk berburu itu syaratnya ada dua. Pertama tajam atau runcing, ya, bisa melukai. Kemudian yang kedua syaratnya adalah dia membunuh hewan buruan itu dengan bagian tajamnya itu, bagian runcingnya itu. Ya, baru hewan buruannya itu menjadi halal begitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kul ma khazaqa wa ma asaba bi'ardi fala ta'kul." Makanlah dari hewan buruan itu yang kalian lukai, yang mati karena sebab ada alat buruan yang tajam atau yang runcing. Tapi kalau yang mati terkena bagian yang tidak tajam, fala ta'kul, maka jangan kalian memakannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu dia beberapa hukum yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan untuk berburu, baik hewannya ataupun alat berburunya. Kemudian terakhir pembahasan di sini, min ahkamis shayd, di antara hukum-hukum seputar berburu. Satu, man shada hayawanan biramihi aw bi'adil jawari thumma adraka wa fi ayam mustaqirah wajib alaihi tadhkiyatu az-zakah syar'iyyah. Barang siapa yang berburu hewan, dia tombak misalnya, dia tembak atau dia panah, kemudian hewannya ketika dia ambil masih ada nyawanya, masih gerak-gerak, wajib bagi dia untuk menyembelihnya dengan cara yang normal. Ya, misalnya dia tembak, belibis misalnya, tembak, ketika dia pungut belibis itu masih gerak-gerak, di sana wajib bagi dia untuk menyembelihnya dengan cara normal. Ya, kalau dia mungutnya masih hidup, kemudian dia langsung taruh tanpa dia sembelih, kemudian mati sendiri di sana, itu bisa bangkai hukumnya. Ya, jadi kalau masih hidup pas dipungut hewan buruan itu harus disembelih dengan cara normal. Kemudian yang kedua, la yasihu as-saydu bil hajar awil 'asa sawa'un utliqat bil yad mubasharatan aw an tariqi ala min al alat, walakin man rama saydan bi ajrin aw 'asa thumma adraka wa fi ayatun mustaqirah zakkahu zakah syar'iyyah wa halakul bidzalik. Jadi tidak boleh seseorang untuk berburu dengan batu atau dengan tongkat. Kenapa? Ya karena tadi itu tidak memenuhi syarat alat hewan buruan itu. Kalau batu dilempar, itu kan nanti matinya ya karena hantaman benda tumpul gitu, atau dengan tongkat dipukuli. Nah itu juga ya nggak halal. Makanya orang kalau berburu gunakan ketapel, ya itu nggak halal hewan buruannya. Karena kan batu itu dia tidak melukai, dia cuma
menghantam saja, kalau kepalanya bisa langsung mati. Itu nggak halal jadinya, karena tidak tajam, tidak runcing. Ya, jadi kalau ada orang berubah ketapel ya nggak halal. Ya, tapi kalau misalnya dia gunakan batu melempar, kemudian yang dilempar itu dari hewan buruan belum mati, kemudian dia sembelih dengan sembelihan yang syar'i, halal di sana. Ya jadi halal ya. Tapi kalau langsung mati itu bisa haram begitu. Kemudian selanjutnya, yajuzu wad'u syubak awil fikhah limsakin bisayd, walakin la ya'ilu aklu law mata fi hadhihi syubak wal fukhah illa an yudrika wa fi hayatun mustaqirrah. Jadi boleh seseorang berburu dengan menggunakan jebakan, dengan jaring atau semacamnya. Tapi kalau di jebakan itu hewannya itu mati di sana, belum sempat dia sembelih, maka itu hukumnya haram. Ya, bisa dia berburu pakai jebakan ini, tali gitu. Ya, buru ruak-ruak misalnya, pakai apa jebakan tali apa itu. Ya, dapat, tapi karena ruak-ruaknya ngamuk-ngamuk sehingga kelilit leher apanya mati. Datang-datang sudah mati, itu bangkai hukumnya. Ya, bangkai, nggak boleh dia makan, dikubur sudah. Kalau dia datang ke sana, ruak-ruaknya masih hidup, dia sembelih, halal. Jadi begitu. Ya. Kemudian yahrumu qatlu sayd bil adfar atau bil yadi mubasharatan kama yaf'alu ba'dun nas bi tuyur as-saghirah. Haram bagi seseorang untuk membunuh hewan buruan dengan kuku atau dengan dicekik atau mungkin kepalanya dikotak gitu. Ya, lehernya itu hukumnya haram. Ya, dan itu akan menjadikan hewan buruan itu menjadi haram, tidak boleh untuk dimakan begitu. Dan terakhir, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam berburu itu tidak boleh bagi seseorang ya hanya iseng-iseng untuk membunuh hewan tanpa kemudian dia memanfaatkannya. Ya, itu diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi misalnya ada seseorang ya hanya sekedar untuk memastikan senapannya itu sudah zero, sudah pas apa enggak, dia iseng-iseng nembak burung, ya burung masjid misalnya, ya, orang bilang burung gereja, ya. Atau nembak burung pipit yang halus, sekedar untuk mengetes, ya pas apa enggaknya senapannya. Setelah dia tembak udah dia biarin, ya itu hukumnya haram. Ya, itu hukumnya haram dan dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ya. Dan terjadi kadang ya sebagian kawan-kawan kadang sekedar untuk mengetes pas senapannya apa enggak, itu dia iseng-iseng nembak burung yang halus-halus. Udah ditembak, udah dibiarin. Nah, itu hukumnya haram. Ya, dia akan diberi pertanggungjawaban nanti di hari kiamat atas ya perbuatannya tersebut. Ya Allah Ta'ala alam, itu yang perlu disampaikan kaitan dengan hukum-hukum seputar berburu. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masuk pada pembahasan yang lainnya. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.